Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 153 Keputusan yang tidak berdaya. Jatuh bahkan sebelum bertemu musuh, ini adalah hal yang menyedihkan. Reputasi lembah Roh Yin memang pantas. Dengan datang sejauh ini, bahkan Yu Tianlong dan Yu Zihan mengalami kesulitan untuk melawan Roh Yin. Jika mereka terus ke tengah lembah, bahkan mereka akan jatuh. Saya selalu mendengar rumor tentang betapa mengerikannya Roh Yin ini, dan akhirnya saya mendapat kesempatan untuk melihatnya sendiri. Rumor bahkan mengatakan bahwa prajurit inti surgawi akhir tidak dapat menahan Roh Yin di tengah lembah. Saya khawatir kita tidak akan bisa sampai ke altar. Yu Tianlong tersenyum pahit. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow yang tenang dan santai, mereka menjadi semakin tertekan. Ini konyol, jarak di antara mereka terlalu besar. Saudara Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kita telah menjadi bebanmu. Yu Zihan menatap Jiang Chen dan bertanya. Dalam benak mereka, Jiang Chen telah menjadi pusat kelompok ini. Jiang Chen tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengambil sebuah pot giok dari cincin penyimpanannya. Air mata air energi di dalamnya dapat membantu kalian melawan Roh Yin. Minumlah, teguk saja saat kalian merasa tidak sanggup lagi. Jiang Chen menyerahkan pot giok itu pada Yu Zihan. Air mata air energi. Yu Zihan dan Yu Tianlong berteriak tak percaya bersamaan sambil menatap ke arah pot giok. Ada begitu banyak air mata air energi yang terkandung di dalamnya, ini benar-benar membuka mata. Air mata air energi adalah yang murni, itu benar-benar dapat membantu mereka melawan Roh Yin ini, serta memberi mereka manfaat besar. Saya telah menambahkan setetes darah saya ke dalam air mata air energi ini. Darah saya adalah darah yang paling murni di dunia ini, darah ini adalah saingan dari semua Roh Yin. Setelah Anda meminumnya, Anda tidak perlu takut pada Roh Yin ini untuk beberapa waktu. Kata Jiang Chen. Ekspresi terkejut di wajah Yu Tianlong dan yang lainnya menjadi semakin tebal. Dalam pikiran mereka, Jiang Chen telah menjadi monster yang tak tertandingi. Tuan Muda Jiang, air energi sprint ini terlalu mahal, tetapi kami tidak akan menolaknya. Jika aku, Yu Tianlong, mampu keluar dari lembah ini hari ini, hidup-hidup, aku akan meminta setiap orang di keluarga Yu untuk menjadikan Tuan Muda Jiang sebagai tuan kami, dan akan melakukan apapun yang Anda minta kepada kami. Yu Tianlong berkata dengan serius. Hadiah yang sangat mahal, jika diberikan pada waktu yang normal, dia mungkin akan menolaknya. Namun karena saat ini sangat penting, dia menerimanya. Yu Zihan membuka kendi giok dan meminum seteguk air mata air energi, setelah itu, Yu Tianlong dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Begitu air mata air energi memasuki tubuh mereka, mereka berempat langsung merasakan aliran udara panas menyebar di dalam. Dengan bantuan aliran udara panas ini, Roh Yin terdorong keluar dari tubuh mereka, dan mereka merasa sangat nyaman. Perasaan buruk yang disebabkan oleh Roh Yin langsung menghilang. Keempatnya tercengang oleh hal ini, karena hanya air mata air energi saja tidak akan memberikan keefektifan seperti ini. Ini sungguh luar biasa. Mata air energi itu murni yang, dan setelah ditambah darah Jiang Chen, kualitasnya meningkat pesat, sehingga memungkinkan untuk melawan Roh Yin. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Jalan yang dipilih Big Yellow tidak dijaga oleh Blood Devil, karena mereka semua telah dibunuh olehnya sebelumnya. Oleh karena itu, kelompok itu melakukan perjalanan dengan tenang dan lancar saat mereka tiba di pusat lembah Roh Yin. Kalian lihat itu. Ada sebuah bukit kecil di depan, dan di belakang bukit itu ada sebuah lembah. Altarnya ada di dalam lembah itu. Kata Big Yellow. Sangat sepi, kupikir upacara pengorbanan darah belum dimulai. Kata Yu Zihan. Roh Yin akan menjadi yang terkuat saat tengah malam tiba. Jika tebakanku benar, Dewa Bulan Darah ini akan menjadi upacara pengorbanan darah di tengah malam. Kata Jiang Chen. Para lelaki itu menahan tenaga mereka dan menahannya agar tidak bocor, lalu mereka melangkah selangkah demi selangkah menuju bukit. Ketika mereka mencapai puncak bukit kecil itu, mereka menjulurkan kepala dan melihat ke lembah di depan mereka. Yang mereka lihat adalah kerumunan besar Blood Devil, semuanya berlutut di tanah sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Di depan mereka ada altar hitam yang seluruhnya terbuat dari tengkorak manusia, terlihat mematikan sekaligus menakutkan. Di altar, seorang pemuda berpakaian merah duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya tampak jahat. Dengan bibir hitam dan aura hitam yang menyelimuti tubuhnya, bersama dengan simbol misterius di dahinya, dia tampak seperti seseorang yang datang dari neraka. Di samping altar, ada 99 gadis remaja yang berbaris. Semuanya tampak seolah-olah pikirannya kosong, seolah-olah mereka telah mengalami goncangan hebat. Kabut hitam pudar melayang di sekitar mereka, menghalangi Roh Yin untuk menggerogoti tubuh mereka. Itulah sebabnya tidak ada satupun dari mereka yang terpengaruh olehnya.
Ziyan. Saudari. Yu Tianlong dan Yu Zihan melihat gadis pertama dalam barisan. Dia adalah seorang gadis yang mengenakan rok panjang berwarna biru. Dengan tubuh langsing dan wajah cantiknya, dia langsung menonjol di antara gadis-gadis lainnya. Matanya yang besar dan indah telah menjadi kosong, membuat orang-orang merasa kasihan ketika mereka menatap matanya. Kondisinya membuat emosi Yu Zihan dan Yu Tianlong menjadi tidak stabil. Namun untungnya, mereka bukan orang biasa, mereka masih bisa menahan diri dan tidak bertindak gegabah. Tuan Muda Jiang, kapan kita akan menyerang? Yu Tianlong terus menatap Yu Zihan, dia merasa seperti ada pisau yang menusuk hatinya saat ini saat dia melihat putrinya menderita siksaan seperti itu. Jiang Chen sedang menatap Lord Blood Moon. Dengan penilaiannya dan bantuan dari skill Great Soul Derivation, dia bisa langsung mengetahui level kultivasi Lord Blood Moon. Dia memiliki energi yang kuat, dan level kultivasinya telah mencapai puncak alam inti surgawi. Selain itu, jelas bahwa Lord Blood Moon telah mewarisi skill Blood Moon Saman, dia telah menguasai skill Blood Devils. Lord Blood Moon mungkin tidak setara dengan Nan Beichou, tetapi dia jelas setingkat dengan Guan Yiyun dan Liang Xiao. Bahkan Fan Kun lebih lemah dari Lord Blood Moon ini. Orang seperti ini bukanlah seseorang yang bisa dihadapi Jiang Chen. Lord Blood Moon tidak mudah ditangani. Selain itu, aku tidak tahu keterampilan seperti apa yang diwarisinya dari Blood Moon Saman. Jika kita menyerang sekarang tanpa mengetahui banyak tentangnya, bahkan aku tidak akan menjadi lawannya. Karena itu, kita harus menunggu. Mata Jiang Chen berbinar. Dia sekarang memiliki total 120 tanda naga. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia dapat dengan mudah membunuh prajurit inti surgawi akhir biasa, dia bahkan akan mampu menghadapi seorang jenius seperti Fan Kun. Namun, jika dia menghadapi seseorang seperti Guan Yiyun, dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan. Selain itu, tempat ini adalah lembah Roh Yin, tempat ini adalah jantung Dewa Bulan Darah. Jiang Chen tidak percaya bahwa selain dari keterampilan Dewa Bulan Darah sendiri, tidak ada jebakan tersembunyi di sekitar. Tunggu sampai kapan? Yu Zihan bertanya. Aku tahu kalian semua khawatir tentang Yu Ziyan, tetapi jika kita menyerang sekarang, kita tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkannya, kalian semua akan terbunuh. Bahkan jika aku bisa menghadapi Lord Blood Moon, bagaimana kalian semua akan melawan lebih dari 1000 Blood Devil? Jiang Chen menatap Yu Tianlong dan Yu Zihan, lalu melanjutkan, mari kita tunggu sampai tengah malam. Saat Lord Blood Moon memulai upacara pengorbanan darah, upacara seperti itu akan memakan waktu cukup lama untuk diselesaikan. Begitu upacara itu terganggu, bahkan Lord Blood Moon akan menderita. Aku akan menunggu sampai Lord Blood Moon memusatkan seluruh perhatiannya pada upacara itu, lalu kita akan melancarkan serangan mematikan. Jiang Chen mencibir. Seorang pejuang sejati tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, ia juga membutuhkan kecerdasan luar biasa. Dengan kombinasi keduanya, seseorang akan menjadi pejuang sejati. Kekuatan tempur Jiang Chen secara keseluruhan sangat tinggi, dan dia juga tidak pernah kehabisan akal. Dia tahu persis bagaimana menghadapi musuh pada waktu tertentu. Dengan ini saja, dia yakin bisa memenangkan pertempuran apapun. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus memastikan itu adalah sesuatu yang bisa dia tangani dengan percaya diri. Jiang Chen tidak akan pernah melakukan apapun tanpa rasa percaya diri. Tetua, apa yang dikatakan Tuan Muda Jiang benar, tidak ada gunanya bagi kita untuk terburu-buru sekarang. Jika kita menyerang sekarang, dengan Lord Blood Moon dalam bentuk penuhnya, tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Salah satu tamu terhormat keluarga Yu berkata. Yu Tianlong menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya, dia tahu Jiang Chen benar. Karena, hanya dengan menyerang sesuai rencananya mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Blood Devils. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan langsung bertanya, Tuan Muda Jiang, tadi Anda berkata, kita akan menunggu sampai Lord Blood Moon memusatkan seluruh perhatiannya pada upacara pengorbanan darah, bukankah itu juga berarti bahwa kita akan menunggu sampai upacara pengorbanan darah dimulai sebelum kita menyerang? Sudah kubilang begitu. Upacara pengorbanan darah seperti ini akan memakan waktu lama untuk diselesaikan, dan 99 gadis remaja ini akan dikorbankan satu persatu, tidak semuanya dikorbankan sekaligus. Kau hanya perlu berdoa agar Yu Ziyan bukan yang pertama dikorbankan. Jiang Chen tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Tuan Muda Jiang, itu juga berarti beberapa gadis ini akan dikorbankan. Yu Zihan bertanya. Pokoknya, kita butuh seseorang untuk mengorbankan sebagian dari mereka. Mengorbankan sebagian dari mereka lebih baik daripada mengorbankan semuanya. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkan semuanya, tapi aku harus menyelamatkan sebanyak mungkin. Jiang Chen masih tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Sulit dipercaya bahwa seorang pemuda berusia 16 tahun dapat memperlakukan hidup dengan begitu enteng. Namun apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Terkadang, seseorang harus mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan banyak nyawa.
Meski begitu, Jiang Chen tetap ingin menunggu hingga upacara pengorbanan darah dimulai sebelum ia menyerang, itu satu-satunya kesempatan untuk berhadapan dengan Lord Blood Moon. Jika mereka berhasil, hanya satu nyawa yang akan dikorbankan, sementara sisanya akan diselamatkan. Ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya, jika tidak, setiap orang dari mereka harus mati. Kami akan mengikuti kata-kata Tuan Muda Jiang. Napas Yu Tianlong menjadi lebih cepat, dia khawatir, karena Yu Ziyan adalah orang yang paling dekat dengan altar, dan dia adalah orang pertama dalam barisan. Itu juga berarti, jika Dewa Bulan Darah ingin memulai upacara pengorbanan darah, sangat mungkin dia akan menjadi orang pertama yang dikorbankan. Kakak, yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk keberuntunganmu. Yu Zihan mengepalkan tangannya erat-erat, dan mata Yu Tianlong memerah. Bagi mereka, setiap detik yang berlalu berarti lebih banyak penderitaan. Perasaan melihat anggota keluarga dekat mereka berjuang dalam api neraka sementara yang bisa mereka lakukan hanyalah menonton, perasaan itu tidak dapat dipahami oleh siapapun. Jiang Chen mendesah dalam hatinya. Hubungan keluarga seperti ini membuatnya merasa hangat, tetapi pada saat yang sama tidak berdaya. Begitulah hidup, yang penuh dengan momen-momen tak berdaya. Anda dipaksa untuk membuat berbagai macam keputusan, dan terkadang keputusan itu mengancam jiwa. Namun, meskipun Anda dipaksa, Anda tetap harus membuat keputusan itu. Waktu terus berjalan, dan segera menjadi tengah malam. Pada saat ini, roh yin di dalam lembah telah menjadi sangat tebal. Dewa Bulan Darah, yang matanya telah tertutup selama ini, tiba-tiba membuka matanya.